Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini saya akan menjelaskan sifat-sifat eksponen matematika kelas 10. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian untuk memahami isi penjelasan dan belajar secara mandiri. Harapan saya setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Pada saat ini, kita semua sudah tahu bahwa kita harus berada di rumah saja. Namun, sebenarnya kenapa sih kita melakukan hal itu? Nah, hal-hal tersebut ada hubungannya dengan matematika. Maka, di video kali ini, saya ingin membahas video hubungannya dengan pandemi dan bab matematika eksponen. Oke, kita mulai dari pertanyaan. Kenapa sih eksponen itu muncul di pandemi? Nah, jawabannya ada di contoh sederhana, di mana penyebaran virus ini merupakan penyebaran eksponensial. Apa itu eksponensial? Maka kita simak selanjutnya. Kita coba pikirkan contoh yang sederhana dulu, nggak usah ke pandemi dulu. Kita coba bayangin ada sebuah toples dan di dalam toples ini ada satu bakteri yang lucu. Nah, di dalam toples ini ada bakteri yang bisa berkembang biak menjadi 2 bakteri setiap harinya. Lalu di toples ini bisa menampung 1000 bakteri. Jadi kita bayangin ya, kalau di hari pertama ini berubah menjadi 2 bagian. Kemudian di hari kedua berubah menjadi 4 bagian. Kemudian di hari ketiga berubah menjadi 3 bagian. Kemudian di hari ketiga berubah menjadi 8 bagian. Kemudian di hari keempat berubah menjadi 16 bagian. Di hari kelima berubah menjadi 32 bagian. Di hari keenam berubah menjadi 64 bagian. Kemudian di hari ketujuh berubah menjadi 128. Kemudian di hari ke-8 berubah menjadi 256. Dan di hari ke-9 berubah menjadi 512. Dan di hari ke-10 berubah menjadi 1024. Nah, toples itu akan penuh di hari ke-10. Pertanyaannya, di hari keberapakah toples itu setengah penuh? Nah, dijawab ya di bukunya masing-masing. Oke. Dari penjelasan contoh sederhana itu merupakan definisi dari perkembangan eksponensial. Nah, dalam kasus ini, jika kita bisa merumuskan bahwa bakteri itu sama dengan 2 pangkat X. Nah, X adalah harinya. Tadi kan di hari pertama itu menghasilkan 2 bakteri, maka kita bisa menulis 2 pangkat 1 itu di hari pertama, maka akan menghasilkan 2 bakteri. Selanjutnya di hari kedua, berarti 2 pangkat 2 akan menghasilkan 4 bakteri. Artinya apa? Artinya adalah 2 dikalikan 2. Jadi setiap perkembangan harus dikalikan 2. Nah, seterusnya di hari ketiga. Di hari ketiga maka akan menghasilkan 8 bakteri. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Atau kita bisa tulis 2 dikali 2 dikali 2.
dan begitu seterusnya sampai ke pangkat 10. 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024. Nah, setelah kita sudah menjelaskan atau sudah menyimak contoh sederhana, maka kita balik lagi ke contoh pandemi pada virus ini. Oke, kita menunjukkan sebuah grafik eksponensial penyebaran COVID-19. Pada tahun 2020, dunia ini dihadapkan dengan wabah virus COVID-19 yang menyebar di seluruh negara dunia. Di Indonesia, kasus penularan COVID-19 ini masih cukup tinggi dan belum bisa menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan malah cenderung menaik. Pada awal penularannya, grafik perkembangan COVID-19 ini digambarkan dalam bentuk eksponensial, di mana di sini ada koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X ini adalah dalam kurun waktunya. Kemudian di koordinat Y ini adalah banyaknya orang yang terpapar COVID-19. Jadi kita bisa melihat bahwa Februari orang yang kena penyakit COVID-19 sebanyak 200.000. Di bulan Maret naik menjadi 600.000. Di bulan April naik lagi menjadi 1 juta, sampai ke Desember naik puncaknya menjadi 2 juta. Nah, bagaimanakah permasalahan-permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara matematis? Nah, bab eksponen dan logaritma inilah bisa memecahkan permasalahan tersebut. Kenapa? Karena definisi dari eksponen dan logaritma adalah konsep-konsep matematika yang memiliki peran penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Bagaimana cara menggunakan eksponennya? Maka kita harus bisa memahami dan menggunakan sifat-sifat eksponen, di mana sifat-sifat eksponen ini ada 7 sifat. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau ada perkalian, maka sifat pangkatnya ini berlaku tambah. Diingat-ingat ya, berlaku pertambahan. A pangkat M plus N, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, sedangkan M dan N harus bilangan bulat. Begitu juga di sifat kedua, kalau ada pembagian, maka pangkatnya harus dikurangi. Maka menjadi A pangkat M dikurangi N, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, dan M dan N harus bilangan bulat. Selanjutnya di sifat ketiga, nah di sifat ketiga ini ada di dalam kurung dan di luar kurung. Nah, kalau ada semacam soal seperti ini, maka pangkatnya harus dikali, sehingga menjadi A pangkat M dikali N, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, M dan N harus bilangan bulat. Nah, kalau di sifat keempat ini beda lagi karena memiliki 2 variabel. Jadi kalau ada soal yang seperti ini ada 2 variabel, maka berlaku sifatnya adalah A pangkat M dikali A pangkat B pangkat M. Ini pangkat M, bukan pangkat N, pangkat M. Sehingga pangkatnya ini, pangkat M ini harus didistribusikan ke masing-masing variabel.
Dengan syarat apa? Syaratnya A dan B itu tidak boleh sama dengan 0 dan M-nya harus bilangan bulat. Kemudian yang sifat kelima juga ada dua variabel A dan B, cuma dia pembagian. Nah, kalau pembagian ini berlaku A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi M-nya didistribusikan tapi dia harus tetap dibagi atau pembagian dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 nanti hasilnya tidak terdefinisi dan M-nya harus bilangan bulat. Kemudian dilanjutkan ke sifat 6. Nah, sifat 6 ini ternyata pangkatnya yang menjadi bagi. Kemudian ada satu variabel A sama A. Jadi di sini A. Jadi kalau variabelnya udah sama, maka pangkatnya boleh ditambah. Kalau ini kan bisa berhubungan dengan sifat ke-1, di mana sifat ke-1 kalau ada perkalian maka pangkatnya harus ditambah. Nah, di sini kalau ada perkalian maka pangkatnya harus ditambah. Cuma bedanya di sini pangkatnya rasional sehingga menjadi A pangkat M plus P per N. Dengan syarat A-nya lebih besar 0, M per N dan P per N bilangan rasional dan N tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang terakhir sifat ke-7, di sini masih perkalian, jadi pangkatnya harus tambah, cuma bedanya adalah penyebutnya. Di sini N dan di sini Q. Di sini N dan di sini Q. Kalau yang sifat ke-6 penyebutnya sama sehingga bisa disatukan. Kalau yang sifat ke-7 penyebutnya beda maka tidak boleh disatukan. Maka sifat ke-7 ini hasilnya adalah A pangkat M per N ditambah P per Q dengan syarat A lebih besar 0, M per N dan P per N bilangan rasional dan N dan Q tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari ke-7 sifat ini ada sifat yang perlu saya buktikan, termasuk mulai dari sifat 4, sifat 5, sifat 6, dan sifat 7. Kenapa? Sebagai bukti bahwa benar nggak sih A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Maka kita buktikan sekarang. Saya tulis lagi ya di sini sifat ke-4. Sifat 4 di mana bunyinya adalah AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M dengan syarat A dan B tidak boleh sama dengan 0. Maka kita bisa mengerjakan mulai dari variabel. Karena di sini variabelnya 2, maka kita bisa tulis AB dikali AB dikali AB sebanyak M kali ya. AB kali AB kali AB sebanyak M kali, atau bisa disebut dengan M faktor. M faktor. Nah, selanjutnya kita kan mempunyai dua variabel nih. Jadi variabelnya dikelompokkan A dengan A, B dengan B. Jadi kita bisa tulis di sini A dikali A sampai M faktor. Kemudian B dikali B sampai M faktor. Saya tulis di sini A-nya sebanyak M faktor. Kemudian B-nya juga M faktor. Maka dengan langkah di sini kita bisa menyimpulkan bahwa A itu bisa sebanyak M. Jadi A pangkat M dan B juga bisa sebanyak M faktor, berarti B pangkat M. Sehingga terbukti ya sifat keempat di mana AB pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat
N. Jadi sifat yang keempat itu berlaku. Nah, selanjutnya kita membuktikan yang sifat kelima. Saya hapus di sini. Kita membuktikan sifat yang kelima. Sifat kelima bunyinya adalah A dibagi B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau B-nya sama dengan 0, karena nanti hasilnya tidak terdefinisi, atau bisa kalian coba kalkulator, 1 dibagi 0 pasti di kalkulator tidak terdefinisi. Jadi B-nya itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita buktikan apakah benar sifat kelima itu. Nah, konsepnya sama sih di sifat keempat, cuma bedanya dia ada di bagian. Jadi kita pecah. Kita pecah dulu ya. A per B kali A per B kali A per B sebanyak M faktor. Nah, variabel masing-masing kita pisah lagi. A sendiri dan B sendiri, jadi A kali A kali A sampai M faktor, kemudian B kali B kali B sampai M faktor, sehingga kita bisa menulisnya atau kita bisa menyimpulkannya bahwa A ini kan sampai M faktor ya, M faktor, maka kita bisa menulisnya A pangkat M, dan B ini sampai B M faktor juga, maka kita bisa menulisnya B pangkat M. Jadi untuk yang sifat kelima ini berlaku ya, benar ya, bahwa A per B pangkat M itu harus sama dengan A pangkat M per B pangkat N. Oke, sifat yang keenam. Sifat yang keenam ini bunyinya adalah A pangkat M per N dikali A pangkat P per N. Oke, kita ganti sifat yang keenam, dimana bunyi sifat keenam adalah A pangkat M per N dikali A pangkat P per N. Itu harus sama dengan A pangkat M ditambah P per N. Nah, di sifat 6 ini ada hubungannya dengan sifat yang pertama, perkalian pangkatnya harus ditambah. Oke, perkalian pangkatnya harus ditambah, sehingga A pangkat M per N dikali A pangkat P per N itu sama dengan A pangkat M per N ditambah P per N. Nah, karena penyebutnya ini sama, N dan N, maka kita jadikan satu. A pangkat M per P M ditambah P dibagi N. Ya, jadi sifat keenam ini berlaku kalau ada perpangkatan rasional, maka sama dengan A pangkat M plus P per N. Begitu juga di sifat ketujuh, saya tulis di sini aja. Sifat ketujuh adalah A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Nah, bedanya adalah di penyebutnya tidak sama, N dan Q. Gimana? Ya, konsepnya sama, kita menggunakan sifat yang ke satu. Kalau ada perkalian, maka pangkatnya harus ditambah, sehingga menjadi A pangkat M per N plus P per Q. Udah selesai. Kenapa? Karena
penyebutnya beda, nggak boleh dipaksakan jadi satu karena berbeda. Maka sifat ketujuh adalah benar dan berlaku untuk menyelesaikan persoalan. Maka kita akan mempelajari latihan-latihan soal. Sebelum mempelajari latihan-latihan soal, saya ada catatan kecil untuk kalian, di mana ada 3 catatan bahwa kalau n-nya itu sama dengan 1, n itu pangkat ya, n-nya itu sama dengan 1, maka A pangkat n sama dengan A pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 itu bilangannya sendiri A. Misalkan 7 pangkat 1 ya sama dengan 7, 8 pangkat 1 ya sama dengan 8. Seperti itu. Namun, jika n-nya 0, maka A pangkat n sama dengan A pangkat 0. Untuk A tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka A pangkat 0 hasilnya 1. Berapapun nilainya, hasilnya 1. Tapi A-nya lebih besar 0 atau tidak boleh sama dengan 0. Nah, misalkan kalau A-nya sama dengan 0 gimana? Nah, ini untuk A yang sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 nilainya tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Oke, itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, pangkatnya negatif. Jika A pangkat negatif n adalah kebalikan dari A pangkat n, maka kita coba ke yang negatif, maka A yang pangkat negatif n itu sama dengan 1 per A pangkat n. Jadi n-nya dipositifkan dulu, tapi dengan syarat 1 per A pangkat n. N-nya sudah berubah menjadi positif. Nah, misal A pangkat n sama dengan, kalau n-nya kepingin berubah jadi negatif, maka 1 per A pangkat min n. Jadi kalau ada seper, nanti lawan dari tanda kalau di sini negatif, maka kalau diseper menjadi positif. Kalau di sini positif, maka kalau diubah menjadi per akan bertanda negatif. Nah, itu catatan penting untuk kalian mengerjakan soal-soal berikut. Oke, jangan lupa dicatat ya.